Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tanpa terasa kita sudah melewati seminggu ini di dalam semua kesibukan kita masing-masing. Dan sungguh bersyukur kalau kita masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan, sekalipun di dalam ibadah online. Tommy Tene di dalam bukunya yang berjudul Pemburu Tuhan menuliskan, sungguh sukacita yang besar jika kita merasa lapar yang luar biasa akan Tuhan. Maka Ia akan membawa kita dalam pencarian akan Dia, dan Allah akan melakukan banyak hal lagi bagi kita. Mari, setiap kita mencari Tuhan dengan kerinduan untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, maka Tuhan akan berkarya dengan dahsyat di dalam kehidupan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Ada sukacita, amin. Saya percaya setiap kita membawa hati yang haus dan rindu untuk menyembah Allah kita. Mari dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Ibadah ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan, kami muliakan. Kami mau menaikkan syukur kami kepadamu.
Terima kasih. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, nama-Mu, oh Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Sekali lagi serupan ya Tuhan, Engkau Tuhan kami, oh betapa mulianya nama-Mu Tuhan, betapa mulianya nama-Mu, oh Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, oh dimuliakan Tuhan, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari bersyukur buat kasih setia dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita juga mohon pengampunan dari Tuhan, biar setiap kita dilayakkan untuk menyembah Dia. Mari kita buka suara berdoa bersama. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami ingin hidup kami memuliakan nama-Mu. Kami tahu Tuhan bagaimana Engkau memimpin menyertai kami sampai pada hari ini. Dan kami bersyukur atas semua kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mohon pengampunan buat setiap dosa-dosa kami. Layakkan kami pada hari ini untuk menyembah-Mu. Berlewat pujian penyembahan yang kami naikkan, doa-doa yang kami panjatkan, kiranya berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi anak domba dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya.
kita bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu. Sekali lagi katakan haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. 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 Bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Hanya bagi anak domba Allah. Bagi anak domba. Bagi anak domba. Sekali lagi. Bagi anak domba. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Oh, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Sertai dan berkati ibadah hari ini dari awal sampai selesai. Biar hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Mari sama-sama yang percaya katakan amin, amin. Baik, kita masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baik, seberapa banyak dari antara kita yang merasakan dan mengatakan Tuhan Yesus baik? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik bagi saudara dan saya. Apapun keadaan saudara, percayalah ada kekuatan, ada sukacita dari Allah yang mengalir. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Biarlah sukacita Allah memenuhi hati setiap kita. Semuanya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora.
terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Oh, kami mau bersorak bagimu Tuhan, bersorak bagimu. Sama-sama katakan, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, sekali lagi sorakan. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, yes. Sukacita surga, sukacita Allah memenuhi hati setiap kita. Amin, amin. Sebelum duduk, bilang sama orang yang ada di sebelahnya, yang ada di rumah, jangan patah semangat, ada Allah di dalam hidupmu. Baik, silakan duduk kembali, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau yang memegang dan menuntun hidup kami. Tidak ada yang bisa kami banggakan dalam hidup kami. Semua itu karena anugerah-Mu. Hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu yang mengubah hidup kami, Tuhan. Bahkan Engkau memilih dan menyelamatkan setiap kami. Semua karena cinta-Mu. Kasih-Mu mengubah hidup. Amin. Thank you Jesus. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Serukan Yesus, Yesus pegang
Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Ini doa setiap kami, Tuhan. Pegang erat tangan kami. Jangan tinggalkan kami, Tuhan. Karena kami tidak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Mari sama-sama kita sekali lagi suruhkan Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Baik, waktu ini kepada hambanya kami persilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah di pagi hari ini yang boleh kami adakan, dan kami boleh memuji nama-Mu Tuhan. Kami boleh menaikkan doa kami, dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami di pagi hari ini, supaya kami boleh memahami firman-Mu, dan kami boleh melakukan firman-Mu di dalam hidup kami setiap hari. Berikan kami kuasa Roh-Mu, berikan hamba-Mu kuasa daripada Roh-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya? Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat mengikut Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan, Saudara. Hari ini kita akan merenungkan satu tema di minggu ini, yaitu hidup dalam prinsip kebenaran, yang terambil dari Yohanes 18 ayat ke-28 sampai dengan ayat ke-40. Yohanes 18 ayat ke-28 sampai dengan ayat yang ke-40. Kita tidak akan membaca semuanya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membuka Alkitabnya dan mengikuti alur yang saya baca. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 28. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Ayat 31, kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan untuk membunuh orang. Ayat 33, maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Ayat 36, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja.
Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Demikian kebenaran firman Tuhan, saudara. Saudara, Injil Yohanes adalah salah satu Injil yang paling saya suka di antara keempat Injil. Injil Yohanes menceritakan banyak sekali perjumpaan Yesus dengan orang-orang dari berbagai kalangan. Mulai dari kalangan pemimpin tertinggi di satu daerah misalnya, ya, seperti perjumpaan Pilatus dengan Yesus atau perjumpaan Yesus dengan Kayafas. Ada juga misalnya perjumpaan Yesus dengan salah satu pemuka agama, seperti Nikodemus contohnya. Perjumpaan Yesus dengan para pelayan pesta waktu Yesus menghadiri pesta pernikahan di Kana. Dan ada juga perjumpaan Yesus bahkan kepada golongan masyarakat yang paling dianggap rendah. Misalnya perempuan Samaria, di mana Yesus menjumpai perempuan Samaria di sumber air pada siang hari. Nah, saudara, setiap golongan masyarakat ini punya masalah yang beragam dan menyampaikan permasalahan itu secara beragam kepada Yesus, dan mereka juga mendapatkan jawaban yang beragam dan meresponi secara beragam pula. Nah, salah satunya yang akan kita bahas di pagi hari ini adalah perjumpaan Yesus dengan Pilatus dan Kayafas. Saudara, kisah Yesus dengan Pilatus dan Kayafas mengingatkan saya pada seseorang bernama Lawrence McKinney. Di tahun 1977, Lawrence McKinney ini diadili, dibawa ke pengadilan, dan dia dituduh melakukan pembunuhan dan pemerkosaan tanpa ada saksi dan bukti yang sah. Bisa dibayangkan, dia dihukum selama 115 tahun untuk perbuatannya itu, dan 30 tahun kemudian, saudara, ketika persidangan itu dibuka kembali, Lawrence McKinney dinyatakan tidak bersalah. 30 tahun kemudian, barangkali McKinney sudah menjalani masa-masa yang tidak menyenangkan di penjara. Dia mungkin sudah dipukuli, ya, dilecehkan di dalam penjara itu. Tapi kemudian dia dinyatakan tidak bersalah. Hal ini terjadi karena pada tahun 1977 di pengadilan pertama Lawrence McKinney ini masih ada satu isu kebencian terhadap orang kulit hitam. Dan kebencian itu mendorong pengadilan berbuat dengan tidak adil dan tidak benar. Tentu kita akan marah dengan peristiwa ini. Dituduh tanpa bukti yang sah, itu tidak masuk akal. Itu nonsens. Jangankan dituduh membunuh dan memperkosa. Kadang kita dituduh kentut sembarangan aja kita marah kan, saudara. Bau siapa nih? Lu ya kentut. Enak aja. Berantem kan akhirnya. Apalagi di dalam sebuah pengadilan. Bapak Saudara, di sepanjang pengadilan Yesus kita bisa mengetahui bahwa tidak ada keadilan dan kebenaran yang ditunjukkan di sana.
Kita melihat dua pemimpin besar yang menghakimi Yesus dengan sembarangan, yaitu Pilatus dan Kayafas. Pertama-tama Pilatus setelah menginterogasi Yesus, Pilatus dengan jelas sekali mengatakan bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Tapi bukannya membebaskan Yesus yang tidak bersalah, Pilatus malah menyerahkan Yesus kepada pengadilan rakyat. Dan hasilnya adalah penjahat seperti Barabas dibebaskan dan orang yang tidak bersalah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, harus mati, disalibkan. Pilatus mencuci tangan terhadap perbuatannya. Dia tidak mau mempertanggungjawabkan akibatnya. Saudara, kita bisa melihat bahwa kebenaran menurut Pilatus pada saat itu adalah satu hal di mana dia merasa diuntungkan dalam hal itu. Maksudnya begini, bahwa saudara, Pilatus ini adalah seorang prajurit yang diangkat oleh kaisar untuk menjadi gubernur di daerah Galilea pada saat itu. Nah, Pilatus ini gubernur yang tidak ingin ada keributan atau huru-hara di Galilea, sehingga dia lebih suka untuk mendengarkan suara rakyat mayoritas. Dan suara rakyat mayoritas pada saat itu adalah membunuh Yesus. Pilatus adalah orang yang tidak peduli dengan keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya. Baik saudara, kalau kita membahas kisah perjumpaan Yesus dengan Pilatus, tentu tidak bisa dipisahkan dari kisah perjumpaan Yesus dengan Kayafas di bagian sebelumnya. Segera setelah Yesus ditangkap di Getsemani, ia dibawa kepada Kayafas. Dan di depan Kayafas, Yesus memberikan pembelaan diri. Aku mengajarkan kebenaran. Aku tidak sembunyi-sembunyi ketika memberikan pengajaran kebenaran. Tanyalah kepada orang-orang yang mendengarkan pengajaranku. Nah, itu kata Yesus, saudara. Tetapi ketika Kayafas tidak bisa menemukan kesalahan Yesus, Kayafas menyuruh pegawainya untuk menampar Yesus. Nah, saudara, menarik sekali untuk kita bisa mengetahui apa sih isi pemikiran Kayafas pada saat itu. Kenapa Kayafas kok bisa melakukan itu? Baik saudara, ada seorang teolog perjanjian baru bernama N.T. Wright. Dia menuliskan satu buku berjudul Resurrection, the Son of God. Buku terbaik tentang kebangkitan Yesus setidaknya di dalam 10 tahun belakangan. Baik saudara, Wright mengatakan bahwa tidak mengherankan sebetulnya Kayafas tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan atau Mesias atau anak Allah, karena orang Yahudi akan menjadi orang terakhir di dunia yang mau percaya bahwa manusia bisa menjadi anak Allah yang harus disembah. Seumur hidup orang Yahudi, mereka diajarkan bahwa manusia tidak bisa menjadi Allah. Mereka punya pandangan tentang Allah itu sepenuhnya Allah yang transenden. Allah yang jauh di atas sana. Tidak mengherankan apabila Kayafas begitu marah atau menolak pengakuan Yesus sebagai Mesias. Hal ini mungkin tidak mengejutkan Bapak Saudara sebagai kita orang Indonesia ya khususnya. Tentu kita akan marah, atau walaupun kita tidak marah setidaknya kita akan mencibir perilaku orang-orang seperti Lia Eden misalnya. Atau Sunda Empire misalnya. Mereka yang mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan atau utusan Tuhan. Saya rasa itulah yang sedang difikirkan oleh Kayafas. Memang tidak salah sih gitu. Atau
yang terjadi pada diri Kayafas ini adalah mungkin Kayafas merasa bahwa Yesus tidak benar, mengakui bahwa dirinya adalah anak Tuhan, anak Allah atau Tuhan yang datang ke dunia. Tetapi saya rasa juga tidak benar Bapak Ibu Saudara, ketika Kayafas mengadili Yesus dengan pengadilan yang tidak sah. Tidak peduli dengan bukti-bukti yang ada, malah membayar saksi-saksi palsu, mengadili secara diam-diam di malam hari. Ia tidak peduli dengan pembelaan Yesus. Dan ini adalah masalah pelanggaran HAM yang sangat serius, Bapak Ibu Saudara. Pilatus dan Kayafas punya satu masalah yang sama, yaitu bagi mereka kebenaran adalah kebenaran yang menguntungkan diri sendiri. Mereka tidak hidup di dalam prinsip kebenaran. Bapak Saudara, kalau kita mau membandingkan sikap Pilatus dan Kayafas dengan Yesus, ketika Yesus dihakimi dengan tidak adil, apa yang Yesus katakan? Kepada Kayafas Yesus mengatakan, aku berterus terang kepadamu. Aku tidak diam-diam mengajarkan pengajaran itu. Kepada Pilatus Yesus juga mengatakan, aku adalah kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Yesus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Dan Yesus tidak memaksa Pilatus dan Kayafas untuk percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Pilatus dan Kayafas tidak bisa menemukan kesalahan Yesus pada saat itu. Kenapa demikian? Ini penting, Mbak Sarah. Mengapa Pilatus dan Kayafas tidak bisa menemukan kesalahan Yesus? Karena Yesus melakukan apa yang diajarkannya. Karena Yesus melakukan kebenaran yang disampaikannya. Yesus bukan hanya menyampaikan kebenaran, tetapi dia juga melakukan kebenaran. Bahkan terlebih dari itu, karena Yesus adalah sumber kebenaran, Bapak Saudara. Yesus ketika diperlakukan dengan tidak adil, Yesus tidak membalas Kayafas dan Pilatus. Padahal Yesus bisa memerintahkan malaikatnya untuk menampar Kayafas dan Pilatus. Tapi Yesus tidak melakukannya. Ketika Yesus diperlakukan dengan tidak adil, Yesus diam. Karena Yesus tahu bahwa sudah waktunya Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Saudara, kita lihat perbedaan antara Kayafas, Pilatus, dan Yesus. Kalau Kayafas dan Pilatus mendasarkan tolak ukur kebenaran itu dengan kepentingan diri sendiri, tetapi Yesus mengatakan bahwa kebenaran itu adalah ketika kita mau mengorbankan diri bagi orang lain, mengorbankan kepentingan sendiri bagi kebaikan orang lain. Bapak Saudara, hari-hari ini kita hidup di dunia yang sedang mengalami krisis kebenaran. Sama seperti Pilatus dan Kayafas. Pertanyaan orang pada zaman ini adalah bukan lagi mana yang benar. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kebenaran itu? Persis sekali dengan pertanyaan yang Pilatus tanyakan. Kebenaran ini adalah kebenaran yang penting untuk diriku. Untuk memudahkannya, Bapak Saudara, saya mau bercerita pengalaman saya. Satu kali ketika saya selesai berkhotbah di satu ibadah pemuda, lalu seorang anak muda yang
mengaku bahwa dirinya adalah aktivis, dia pelayan Tuhan, dia pengurus pemuda di gereja itu. Dia mengatakan kepada saya bahwa menurut dia melakukan free sex atau hubungan seks di luar nikah itu tidak masalah. Kenapa? Karena bagi dia ketika melakukan hubungan seks di luar nikah itu dia tidak merugikan siapa-siapa. Dan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Ketika saya berdiskusi dengan dia cukup lama sekali, saya mengatakan kepada dia, benarkah bahwa yang kamu lakukan itu tidak merugikan siapa-siapa? Saya mengambil contoh, satu kali ada berita di koran, di media massa yang memberitakan bahwa seorang remaja hamil di luar pernikahan. Sang pria yang menghamili remaja putri ini tidak mau bertanggung jawab. Dan yang kesulitan adalah remaja ini dan juga orang tuanya tentunya. Tentu merugikan remaja ini sendiri dan orang tuanya. Contoh lain, misalnya skandal seks antara Bill Clinton dengan Monica Lewinsky. Mereka berdua melakukannya suka sama suka. Ya, tentu saja. Tapi apakah tidak ada yang dirugikan dalam hal ini? Tentu istri dari Bill Clinton yang sangat dirugikan dengan hal ini. Saudara, orang di zaman ini mengatakan bahwa ketika aku melakukannya itu untuk kebahagiaan dan asalkan itu tidak merugikan orang lain, itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Tapi apakah demikian kebenarannya? Kebenaran seperti ini, Bapak Saudara, tidak bisa dipertahankan secara konsisten dan komprehensif di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ada seorang yang bernama James B. DeYoung, dia mengatakan dengan tepat secara demikian. Pendekatan yang sama menggunakan pengalaman ini, misal pendekatan itu maksudnya suka sama suka atau kebenaran menurut kebahagiaan sendiri itu, tentu dapat digunakan untuk membenarkan perzinahan, perkawinan antar anggota keluarga, pedofilia, pelacuran, pornografi, poligami, selama hubungan itu saling menguntungkan dan berkomitmen itu ada. Saya sangat meragukan sekali anak muda tadi yang mengatakan bahwa free sex itu tidak apa-apa, akan mengatakan hal yang sama ketika mendengar apa yang dikatakan oleh DeYoung ini. Asalkan tidak merugikan orang lain. Tentu tidak. Akan sulit menerapkan kebenaran ini secara konsisten di dalam semua aspek kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu saya menonton satu program di TLC, Bapak Saudara, salah satu stasiun televisi. Judulnya adalah My Strange Addiction, ya. Kecanduan yang aneh, gitu terjemahan bahasa Indonesianya. Ada episode yang menarik, ada seorang yang bernama Nathaniel. Nah, Nathaniel ini punya kebiasaan untuk bercumbu ya, dengan mobilnya, Saudara. Dia punya kecanduan untuk mencium mobilnya dengan penuh hasrat begitu. Atau ada seorang yang bernama Lisa. Nah, Lisa ini suka memakani bulu kucing peliharaannya. Mereka berdua senang melakukan itu. Hal itu mungkin bagi mereka tidak merugikan orang lain, bahkan tidak melanggar hukum sih. Tetapi apakah kita bisa menerima kebiasaan dua orang ini? Apakah kita bisa mengatakan, oh tidak apa-apa, lakukan saja? Atau sebetulnya kita berpikir bahwa ada yang harus dirubah dari kebiasaan dua orang ini?
Atau ada lagi misalnya si kembar Amy dan Becky yang memiliki kecanduan untuk melakukan semuanya itu benar-benar kembar dan sama. Misalnya makan dalam porsi yang sama, ya, atau bangun di jam yang sama, ya, atau pergi kemana-mana bersama. Pokoknya harus bersama semuanya. Mereka melakukan sesuatu yang memang tidak merugikan orang sih. Tapi bukankah kebiasaan ini harus dirubah? Bukankah nanti kalau salah satunya mati, justru akan menyulitkan yang lain? Bapak saudara, ketika kita berbicara mengenai kebenaran, maka tolak ukur kebenaran itu bukanlah diri sendiri. Tolak ukur kebenaran yang adalah diri sendiri tentu akan merugikan kita sendiri dan orang lain, Bapak saudara. Tentu tidak bisa diterapkan secara konsisten dan komprehensif di dalam kehidupan kita. Tetapi Yesus yang adalah sumber kebenaran mengajarkan sesuatu hal yang berbeda. Bahwa melakukan kebenaran itu adalah di mana kita berani untuk mengorbankan diri sendiri untuk kepentingan orang lain. Dan itu adalah satu hal yang indah. Karena itu benar. Saudara, saya senang sekali dengan satu novel berjudul A Tale of Two Cities. Ya. Latar belakang novel ini ceritanya adalah pada masa revolusi Prancis. Yang mana saat itu orang-orang sedang berlomba-lomba untuk memperkaya dirinya sendiri. Ya. Orang akan berjuang dengan begitu keras, tujuannya adalah untuk memperkaya dirinya sendiri. Nah, saat itu ada dua orang pria bernama Sidney Carton dan Charles Darnay. Dua orang ini mencintai wanita yang sama, saudara. Tetapi wanita itu lebih memilih si Charles. Dan mereka menikah. Dan di akhir buku itu si Charles harus dipenjara. Dan dalam waktu 24 jam si Charles ini harus menerima hukuman mati. Sungguh sangat menyedihkan, Bapak saudara, karena si Charles ini masih punya istri dan anak yang harus dihidupi. Tetapi Sidney yang mukanya mirip Charles ini pada malam hari itu dia diam-diam menyelinap ke penjara. Dia memukul sampai pingsan si saingannya ini, lalu membawa saingannya ini, si Charles ini, kepada teman-temannya untuk disembunyikan ke tempat yang aman. Sidney ini mukanya sangat mirip dengan Charles. Sehingga Sidney saat itu menggunakan pakaian tahanan dan dia menggantikan Charles ditahan di sana. Nah, setelah itu kita diperkenalkan dengan seorang penjahit yang juga seorang tahanan di sana. Penjahit ini juga sedang dalam proses untuk menuju tiang pancung untuk dihukum mati. Nah, penjahit ini datang kepada si Sidney untuk dihibur, minta dihibur. Gitu. Nah, ketika penjahit ini sudah ngomong panjang lebar, satu kali penjahit ini sadar bahwa ternyata orang ini bukan Charles, tetapi Sidney. Orang ini adalah orang yang lain. Penjahit ini begitu kaget. Dia bertanya kepada orang asing yang ada di depannya itu. Kamu mau mati menggantikan narapidana itu? Kamu mau mati untuk dia? Lalu si Sidney mengatakan, iya, untuk dia, untuk istrinya, dan untuk anaknya. Saudara, penjahit ini begitu terharu dengan orang asing yang ada di depannya. Penjahit ini minta dihibur lagi, dan penjahit ini merasa sangat dikuatkan sekali
untuk menjalani proses hukuman mati yang akan dia terima. Walaupun si Sydney tidak mati untuk menggantikan si penjahit ini. Tetapi penjahit ini merasa begitu terharu sekali. Ternyata masih ada di zaman orang yang mementingkan dirinya sendiri, memperkaya dirinya sendiri. Ada orang yang mau mati untuk menggantikan orang lain. Ini hal yang sangat sungguh luar biasa. Saudara, itulah yang Yesus lakukan bagi kita. Di tengah zaman orang mementingkan dirinya sendiri, seperti Pilatus dan Kayafas, Yesus justru mau mengorbankan dirinya sendiri. Mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Itulah yang Yesus lakukan bagi kita. Bapak Saudara, apa yang menjadi tolak ukur kebenaran? Bukan diri sendiri. Standar atau tolak ukur kebenaran itu adalah apa yang Yesus sudah ajarkan dan lakukan bagi kita. Bapak Saudara, akan sungguh indah ketika kita menghidupi kebenaran Kristus. Kita akan menciptakan dunia yang lebih baik ketika kita mau menghidupi kebenaran Kristus di dalam kehidupan kita. Kita lebih mementingkan untuk kebaikan orang lain daripada mementingkan kebaikan diri sendiri. Saya tidak bisa membayangkan dunia yang penuh dengan orang-orang yang mementingkan egonya sendiri. Itu adalah dunia yang akan semakin rusak. Tetapi dunia yang lebih baik adalah dunia di mana kita mengorbankan diri sendiri demi orang lain. Paling tidak di dalam lingkup keluarga, kita belajar untuk mengutamakan kepentingan orang lain, kepentingan saudara kita, daripada kepentingan diri sendiri. Di dalam lingkup pertemanan kita juga melakukan hal yang sama. Di dalam lingkup gereja dan pelayanan kita juga melakukan hal yang sama. Kita bisa membayangkan dunia yang lebih baik. Saudara, apa yang terjadi apabila kita hidup di dalam kebenaran itu? Mungkin kita menderita, mungkin kita hidupnya akan begitu sulit sekali. Dan memang melakukan kebenaran itu tidak mudah. Banyak tantangannya. Namun Yesus pernah mengatakan bahwa berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ketika kita dianiaya karena kita melakukan kebenaran yang Yesus ajarkan, sulit memang, tetapi kita disebut orang yang berbahagia karena kita punya tempat di surga. Melakukan kebenaran sulit, tetapi kita bisa melakukannya bersama dengan Tuhan. Kita mampu melakukannya bersama dengan Tuhan. Mintalah kekuatan dari Tuhan, Bapak Saudara, untuk melakukannya. Dan kita disebut orang yang berbahagia. Karena kita punya tempat di dalam kerajaan surga. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tertarik dengan tawaran dunia yang lebih menguntungkan diri sendiri, mengutamakan kepentingan diri sendiri? Atau kita tertarik pada Tuhan Yesus Kristus? Tertarik pada dunia hanya mendatangkan kebahagiaan yang sementara. Tetapi ketika kita tertarik dengan Kristus, kita tertarik dengan pengajaran Kristus, dan kita melakukan pengajaran Kristus, maka kita akan mendapat kebahagiaan yang kekal di surga. Mari melakukan kebenaran Tuhan. Mari melakukan apa yang Yesus ajarkan di dalam hidup kita, dan kita punya tempat di dalam kerajaan surga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan kepada anak-anak-Mu di pagi hari ini. Kami hidup di zaman yang begitu sulit, Tuhan, di mana orang hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Tetapi kami hari ini belajar seperti Yesus
Yesus yang hanya diam saja ketika Yesus diadili dengan tidak adil. Karena Engkau tahu bahwa Engkau harus mati menggantikan kami, menebus dosa kami. Dan itu satu hal yang cukup indah. Ajarkan kami untuk kami boleh memiliki hati seperti Yesus. Kami mau belajar untuk berkorban demi kebaikan orang lain. Dan tolong kami Tuhan, sekalipun sulit kami melakukannya, tetapi bersama Tuhan kami mampu melakukannya. Biarkan kami disebut orang yang berbahagia bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang mampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan biarlah Tuhan yang memberkati pelayanan hamba-Nya. Baik, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Persembahan Bapak Ibu Saudara bisa ditransfer ke rekening gereja lokal masing-masing atau melalui scan barcode yang tertera di layar. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Allah yang mengasihi dan memelihara kita selama-lamanya. Mari kita masuk di dalam doa persembahan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih untuk keluarga kami, kesehatan kami, pekerjaan kami, dan juga segala berkat yang boleh kami terima di setiap hidup kami. Bapa, pada hari ini kami telah memberikan persembahan kami, biarlah semuanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, kita akan menyimak beberapa warta gereja. Kami persilakan.
Baik, kita bersyukur pada Tuhan, kita boleh sampai di penghujung ibadah ini dan kita akan mengakhirinya. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri bersama, kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di akhir dari ibadah kita pada hari ini, sekali lagi mari bersama-sama kita mengingat firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama pada hari ini, dan kiranya firman itu boleh kita bawa di dalam kehidupan sehari-harinya kita, dan kita praktekkan. Dan karena itu, mari kita arahkan hati kita, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa, pertolongan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, dan kiranya Allah Tritunggal yang esa itu terus mencurahkan berkat-Nya melimpah-limpah di dalam kehidupan kita, baik hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.